Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alauddin Afif. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean. SMK Negeri 2 Godean merupakan sekolah yang berada di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka saya merupakan anggota dari DPW Akpai Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kemarin sudah melihat-lihat ya, sudah saya buat tutorial penggunaan KTA Akpai Digital. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial terkait RPP Digital ya, aplikasi dari Akpai ya, yang isinya tentang RPP yang bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya setelah tentunya menginstal KTA Akpai Digital ya. Bisa dilihat ya. Jadi isi dari aplikasi KTA kemarin adalah bagaimana bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru lainnya ya. Kemudian di sini juga sebagai wadah aplikasinya RPP Digital ini juga sebagai wadah silaturahmi dalam hal sharing RPP ya. Misalkan ini ada Ibu Diana Safitri ya, RPP kelas 6 SD ya, bisa diberikan komentar dan juga like ya ini. Atau kemudian bisa kita search juga di sini ya, cari atas nama siapa gitu kan. Misalkan Diana Safitri juga ya, coba Diana. Nah ini ada Bu Diana Safitri ya kan. Nah, banyak sekali. Nah itu fitur search ya. Kemudian ada simbol plus di sini ya, yaitu untuk menambahkan konten, menambah RPP ya. Di sini bisa dilihat jika di scroll ke bawah, isinya adalah tujuan pembelajarannya apa, kegiatan pembelajarannya bagaimana ya, kemudian penilaiannya seperti apa nantinya ya. Nah ini kemudian untuk misalkan kita buat satu RPP ya, detail informasi. Jadi katakanlah saya buat RPP materi tentang berpikir kritis. Nah, kemudian mata pelajaran tentu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Lalu kemudian di sini ada materi pokok tentang berpikir kritis. Kelas, nah materinya ini karena saya di SMK ya, di awal mendaftar. Jadi di sini yang muncul 10, 11, 12 SMK ya, berbeda dengan mungkin Bapak Ibu yang mendaftarkannya dengan SD ataupun dengan SMP ya. Kalau SD ya jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin. Kemudian kalau SMP ya 7, 8, 9 ya. Kalau SMA ya 10, 11, 12 SMA. Karena di sini saya mendaftar sebagai guru PAI di SMK. Nah, di sini sudah otomatis terpilih antara 10, 11 atau 12 SMK ya. Nah, kemudian karena materi ini untuk kelas 12 SMK, maka saya pilih 12 SMK. Durasi saya tuliskan jam pelajarannya ya. Nah, 3 JPL. Kemudian untuk tujuan pembelajaran bisa, karena ini sebagai wadah sharing ya, bisa dituliskan tujuan pembelajarannya. Jadi misalkan menjelaskan arti dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan isi kandungan Quran surat Ali Imran
ayat 190 sampai 191 serta hadis terkait tentang berpikir kritis. 3. Menunjukkan hafalan, ya kita kupas saja di sini ya. Nah, salin kemudian tempel. Nah, menunjukkan hafalan Quran surat Ali Imran serta hadis terkait. Nomor 4, menjelaskan hukum-hukum tajwid. Tajwid yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 titik ya. Kegiatan pembelajarannya seperti apa ya. Ya, kegiatan pembelajarannya ini tadi setelah saya susun di luar ya, saya tempel ya. Jadi ini pendahuluan mengajak, karena ini saya kopas dari materi saya yang hari akhir ya. Jadi materi pendahuluan mengajak peserta didik untuk berdoa ya, ini saya ada tipu. Nah, kemudian memastikan kehadiran peserta didik, kemudian memastikan peserta didik patuh terhadap protokol kesehatan. Kedua, inti. 1. Peserta didik membaca materi selama 10 menit. Kedua, peserta didik menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti setelah membaca tentunya. Kemudian guru menjelaskan materi tentang beriman dari air ya. Ini materi berpikir kritis. Nah, lalu kemudian ada tanya jawab setelah peserta didik mendapatkan penjelasan materi sebagai peningkatan pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan yang sudah materi yang sudah dipahami, kemudian ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali. Nah, ini ada tanya jawab kembali. Kemudian penutup mengajak peserta didik menyimpulkan dari materi ya, dari materi. Kemudian memberikan tugas aktivitas harian dan juga menutup dengan berdoa. Nah, untuk penilaian saya menggunakan 2 tes ya, tes pengetahuan ya, dan kedua tes keterampilan. Nah, ini tes pengetahuan dan tes keterampilan ini bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Jadi untuk tes pengetahuan nanti misalkan mengerjakan uji kompetensi ya, ataupun mengerjakan IC. Nah, kalau tes keterampilan mungkin Bapak Ibu buat sedikit inovasi lagi ya, barangkali tes keterampilan tentang materi berpikir kritis ini, katakanlah siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya, kemudian atau mungkin mencari ayat yang ada di dalam Al-Quran yang ternyata juga diteliti oleh ilmuwan. Nah, itu bisa ya, ini tes keterampilan. Jadi bagaimana Bapak Ibu menyesuaikannya. Nah, itu penilaiannya. Kemudian untuk sampul, jangan lupa di sini ada banyak pilihan sampul ya. Jadi sampul ini nanti yang akan menjadi hiasan indah di awal ya. Misalkan saya memilih ini, nah akan otomatis tersetting ya. Kemudian jika ingin mengedit tulisannya, nah di sini ada edit sampul RPP, dipilih. Bisa dipilih nanti ya. Kemudian jika sudah sesuai karena warnanya dari tulisan ini terlihat ya, bisa langsung sentuh simpan. Nah, setelah simpan kita kirim, sentuh kirim. Nah, akan muncul di sini RPP berpikir kritis ya. Bisa di like juga, bisa di komen juga. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada berapa RPP.
ya, ada RPP 2, kemudian menyukai masih 0 saya ya, kemudian disukai juga masih 0. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu bisa lebih aktif lagi, nanti akan semakin banyak di situ. Nah, ini ada pengaturan ubah profil, ada keluar dan juga cancel ya. Mungkin itu saja untuk RPP ya, aplikasi RPP digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.